Sehari sebelum pulang kita lagi mau ke Rumeli Hisari untuk ngelihat apa ya, benteng yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih, dan kita Bosphorus Cruise sekalian ngeliatin Selat Bosphorus, jalan-jalan ke laut. Mudah-mudahan situasinya bagus ya, karena ini kayaknya hujan rintik-rintik, dan di laut itu kalau cuaca nggak bagus bisa jadi mabuk laut. Tapi nggak apa-apa karena saya anak laut, tapi laut tenang. Jadi kalau bergelombang ya parah juga. Gitu. Naik kapal private saya yuk. Sini yuk. Yuk masuk kapal private yuk. Jadinya ada Masjid Zairek bagus. Di situ Anadolu Hisari, dan di sini Rumeli Hisari. Ini adalah selat Bosphorus yang paling sempit. Jadi tempat paling sempit, tempat penyeberangan antara Asia dan Eropa. Subuh-subuh seperti biasa kita jalan dulu. Hari ini hari terakhir kita ke Masjid Sulaimaniye untuk subuh sekaligus sunrise. Jadi ada satu pemandangan gratisan bagus banget di sana di Sulaimaniye, dan itu recommended banget sih buat orang-orang yang kiri tidak punya duit, nggak bisa naik ke Bukit Galata. Nah di situ gantinya. Teman-teman sekalian, saya lupa ngasih tahu kemarin, ini karena dibuat 7 tahun, karena lama banget. Suatu waktu pernah Sultan Sulaiman itu mengadakan inspeksi mendadak kepada Mimar Sinan. Lalu dia melihat Mimar Sinan ini main drum di sini. Jadi main drum, ketika dia main drum itu lantas Sulaiman bilang, ya pantas saja kamu ini nggak selesai kerjaannya, karena kamu tuh kerjaannya main. Mimar Sinan bilang, enggak, saya bukan main, tapi saya lagi ngecek akustik daripada masjid ini. Makanya kalau teman-teman lihat kemarin masjid-masjid yang lain, ini kan besar sekali ya. Kalau kemarin sangat kecil pun akustiknya bagus, ini walaupun besar akustiknya juga nggak kalah. Jadi kalau teman-teman ngomong di sini, sana juga kedengeran. Tadi pakai mic. Ya, tapi pernah suatu waktu ketika saya di sini sholat maghrib, kayaknya imamnya mau ngetes kayaknya ya. Dia nggak pakai mic sama sekali, terus dia baca, itu kedengaran semua sampai semua tempat. Ya tempatnya di situ yang paling kedengaran tuh, yang ada amplifiernya itu. Nah kalau misalnya
kalau misalnya dia ngomong di situ, itu seluruh masjid pasti kedengaran. Karena bayangin aja kalau dulu ini penuh dan ini tidak ada mic gitu kan ya. Ya pastinya harus bisa satu sistem sehingga kedengaran semua gitu ya. Nah, itu adalah sistem akustik, akustiknya. Yang kedua adalah ketika Mimar Sinan itu lagi kemudian bangun ini, datang lagi inspeksi dari Sultan Sulaiman. Nah, Sultan Sulaiman datang dan Mimar Sinan ini lagi ngerokok shisha. Tahu ngerokok shisha ya? Nah, jadi lagi ngerokok shisha, lalu kemudian setelah ngerokok shisha itu dibilang lagi, kamu nih memang main-main kerjaannya, bukan bangun. Saya sudah lihat dengan mata dan kepala saya sendiri. Lalu kemudian Mimar Sinan bilang, bukan, ini lagi ngetes aliran udara. Karena aliran udara, karena tadi kan ini kan adalah dulunya lilin ya. Nah, lilin-lilin ini ketika dipakai, maka jelaganya itu harus dikendaliin. Maka kalau misalnya ini zaman dulu ketika jendela-jendela itu lebih banyak yang dibuka, maka itu akan keluar dari sini, semuanya akan berkumpul ke satu titik sini nih. Ini di atas ini ada satu lubang kecil. Di atas ini ada satu lubang kecil, lubang jelaga. Jadi seluruhnya ngumpul di situ. Jadi semua jelaga ngumpul di situ dan dijadiin sebagai bahan tinta untuk nulis kaligrafi yang paling bagus, termasuk yang paling bagus karena ini masjid less waste, gampangnya gitulah, masjid untuk lebih dikit waste. Di situ ada ininya. Nanti kalau dari atas ini kelihatan tuh di situ bolongnya. Enggak, dari sini nggak kelihatan. Di sini ada. Pokoknya dari situ mungkin lebih kelihatan tuh mungkin. Nah, dan Mimar Sinan ini juga mikirin gimana kalau sana ada laba-laba dan semacamnya. Ini saya bilang ada telur-telur ini. Nah, itu adalah telur burung unta untuk repellent dari laba-laba. Iya. Iya, sekarang nggak asli lagi. Apa? Yang di antara lampu ini kan? Ya, di antara lampu-lampu itu ada telur kan? Nah, banyak telurnya kan? Nah, itu telur burung unta untuk repellent. Untuk repellent dari laba-laba yang masuk. Jadi segala macam arachnid itu nggak suka telur burung unta. Sehingga mereka nggak masuk sini, sehingga ini tetap terjaga rapi gitu ya. Nah, satu waktu ketika bangun jembatan Fatih Sultan Mehmed dari orang-orang Jepang, itu bangun Fatih Sultan Mehmed, dia minta diantar untuk tempat yang paling bagus secara arsitektural. Maka diantarlah sama orang-orang Turki ke sini karena ini adalah tempat yang paling fenomenal. Maka dia bilang, orang Jepang tuh bilang kayak gini, yang menjadi juga sebuah introspeksi bagi kita ya. Dia bilang gini, kalian dulu bisa bangun kayak gini tahun 1500-an. Karena ini dibangun dari tahun 1550 sampai 1557. Kalian bisa bangun kayak gini tahun 1500-an. Tapi kalian sekarang kok minta kami untuk buatin jembatan kalian. Karena 1500-an mereka paling bisa buat apa sih sebenarnya gitu loh. Nah, kita 1500-an sudah bisa buat kayak gini, tapi tahun 1900-an kita minta tolong mereka untuk buat Fatih Sultan Mehmed. Nah, lalu kemudian mereka bilang akhirnya saran kami karena ini tempat gempa, coba kalian gali beberapa bagian daripada kaki gajah ini, lalu kemudian fondasinya coba diikat dengan besi supaya dia nggak buyar ketika ada gempa dan segala macamnya. Lalu kemudian akhirnya dilakukan oleh orang-orang Turki untuk ngikat tadi, dan ternyata mereka sudah menemukan sudah ada ikatan itu sama Mimar Sinan. Jadi Mimar Sinan sudah ngikat setiap fondasi itu biar nggak pecah. Yang kedua, ternyata di bawahnya itu sudah dipasangin semacam kayak sistem gempa. Jadi dipasangin bola-bola besar gitu dari batu untuk kemudian bisa bergerak ketika ada gempa. Makanya ini masjid termasuk yang paling tahan. Walaupun ada gempa yang 1766 itu yang merontokkan hampir seluruh masjid. Ini masjid cuma kehilangan setengah kubahnya aja. Jadi ya memang rusak sih, tetap rusak ya, tapi ya rusaknya nggak parah-parah amat. Makanya ini dikatakan sebagai masterpiece daripada Mimar Sinan. Maka seluruh orang-orang yang belajar akustik belajar ke sini untuk kemudian ngelihat seperti apa sih akustiknya yang bagus itu. Nah, itu adalah tentang masjid ini.
Alhamdulillah teman-teman sekalian sudah dirahmati Allah. Jadi kita hari ini hari terakhir kita di Istanbul dan sekaligus hari terakhir kita di Turki sebelum nanti teman-teman pulang ke Indonesia dan melanjutkan aktivitasnya kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad." Jadi wal tangzur nafsun, dan hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan ma qaddamat, apapun yang telah terjadi, apapun yang telah di belakangnya, ligodin, untuk kemudian masa depannya, untuk kemudian hari esoknya. Artinya adalah sebenarnya ini adalah perintah Allah untuk kita supaya kita itu senantiasa memperhatikan amal-amal kita untuk nanti setelah kita mati di yaumil kiamat nanti. Nah, tapi ini juga sebuah dalil yang bisa dimanfaatkan untuk kita memperhatikan masa lalu kita untuk masa depan kita. Kita belajari banyak sekali sejarah di Istanbul, di Bursa, di Edirne, dan kita sudah sampaikan bahwa kita bukan hanya ngelihat bangunan-bangunan, bukan hanya ngelihat budaya, bukan hanya makan, bukan hanya foto-foto, tapi yang paling penting adalah kita itu sedang melihat masa lalu. Untuk apa? Sebagai bekal untuk masa depan. Sebagai bekal kita untuk nanti ke depan itu seperti apa. Karena tugas kita itu bukan hanya ngelihat, bukan hanya mengagumi, tapi mengambil bagian daripada warisan kita di sini untuk kita berkontribusi, berjuang untuk kebangkitan Islam. Karena kita paham teman-teman sekalian, Islam itu bangkit dengan atau tanpa kita. Tapi masa sih kita nggak mau untuk berkontribusi yang paling maksimal untuk itu. Nah, maka pelajaran sejarah atau melihat pada masa lalu itu untuk mengambil pelajaran. Kenapa sih mereka bisa bangkit? Kenapa sih mereka bisa jadi kayak gini? Kenapa sih mereka bisa tinggi dan seterusnya? Dan walaupun mungkin nggak semua, tapi minimal sedikit banyak kita sekarang sudah dapat. Walaupun nggak secara ilmiah, sedikit banyak kita sudah dapat kenapa sih mereka bisa jadi seperti ini. Karena keyakinan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kita coba untuk lakukan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan tour ini bermanfaat teman-teman sekalian, dan insya Allah pembelajaran ini tidak hanya selesai sampai di sini, tapi ini menjadi pemantik bagi teman-teman sekalian untuk lebih senang pada sejarah dan lebih senang untuk mengeksplor lagi apapun yang telah menjadi sejarah-sejarah kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ayyub Sultan adalah salah satu sahabat Rasulullah yang rumahnya itu pernah dijadiin tempat nginepnya Rasul. Jadi 7 bulan bangun Masjid Nabawi, Rasul nginep di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari selama Masjid Nabawi dibangun. Jadi Anda bisa bayangin kalau seandainya Rasul bisa nginep 7 bulan di sana, itu betapa istimewa rumah Abu Ayyub itu jadinya. Karena dipakai untuk nginep Nabi selama 7 bulan. Nah, Abu Ayyub itu ketika masih hidup itu pernah berkata pada Nabi. Dia berkata, "Wahai Nabi," kan dia kan mendengarkan tentang hadis pembebasan kota Konstantinopel. Maka dia bilang, "Saya pengen menjadi orang yang mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan yang menaklukkan kota Konstantinopel." Maka kemudian setelah dia berusia 80 tahun setelah Rasulullah wafat, maka dia berbicara kepada Yazid bin Muawiyah mati-matian mau dibawa ke Konstantinopel untuk pembebasan Konstantinopel. Tapi ternyata takdir berkata lain. Abu Ayyub kemudian sebelum meninggal mewasiatkan diri untuk dimakamkan di tempat yang paling dekat di tembok Konstantinopel. Maka dimakamkanlah dia di tembok Konstantinopel. Nah, menurut kemudian yang kita baca, bahwasanya ketika Abu Ayyub dimakamkan itu dia dijadikan sebagai tempat orang-orang Romawi untuk berdoa ketika mau datang hujan. Jadi kalau misalnya, karena orang-orang Romawi itu di situ ada orang suci. Karena menurut sejarah itu dikisahkan bahwa pas mau memakamkan mayat Abu Ayyub itu benar dipakai kuda yang paling cepat. Lalu kemudian kuda yang paling kuat, mayat Abu Ayyub ditaruh di atasnya. Ketika orang Romawi melihat, mereka tanya, "Itu siapa?" "Ini adalah orang suci," kata orang Muslim, sahabatnya Rasulullah. Maka itu peperangan ditahan sebentar untuk memakamkan dia. Dihormati juga. Ya, dihormati. Ya? Kan peperangan zaman dulu kan lebih fair ya. Nah, setelah dimakamkan, orang-orang Romawi kalau misalnya mau cari hujan ya berdoanya di situ.
karena mereka menganggap itu kayak ya santo lah kira-kira gitu. Nah setelah kemudian penaklukan Konstantinopel berakhir, atau menurut kisah yang lain selama penaklukan Konstantinopel itu lagi berlangsung, Muhammad Al-Fatih minta kepada Aksyamsuddin untuk mencarikan jenazah Abu Ayyub. Di Konstantinopel. Iya di Konstantinopel, makamnya. Lalu kemudian dapatlah sama Aksyamsuddin. Jangan tanya gimana caranya, karena yang nyari sufi. Oke. Jadi dia dapat tempatnya, lalu kemudian digali lagi tanahnya, jenazahnya masih intact, masih nggak rusak. Lalu kemudian setelah itu dipindahkan ke sini. Setelah dipindahkan ke sini, lalu dibuatin madrasah. Dan Muhammad Al-Fatih menanam beberapa pohon. Itu salah satu pohon yang di depan itu yang ditanam Muhammad Al-Fatih. Berarti itu dari tahun 1400-an juga sama. Iya. Sama beberapa pohon yang lain katanya di depan juga ditanam oleh Muhammad Al-Fatih. Tapi saya belum ngecek. Jadi itu yang menjadi keistimewaan daripada tempat ini. Di situ ada makamnya Abu Ayyub. Saya sekarang mau jalan ke Miniaturk. Rencananya mudah-mudahan bisa pas ya. Tapi kalau nggak bisa paling kita pergi ke Mihrimah Sultan Jami sama ngelihat pintu. Dan ini dibuat oleh Mimar Sinan. Mimar Sinan buat dua masjid Mihrimah Sultan. Satu di Eropa, di sini, di pintu Eropa. Satu lagi di pintu Asia, di Uskudar namanya. Jadi kalau misalnya ada wilayah Asia daripada Istanbul, namanya Uskudar, di situ ada Mihrimah Sultan Jami. Bedanya di sini satu menara, di situ dua menara. Ceritanya Mihrimah Sultan ini kepintarannya mendahului kecantikannya. Jadi namanya anak sultan kan pintar ya. Anak sultan kan cantik. Kenapa ya? Karena dia sultan kan bisa milih ibunya siapa. Nah kalau kita kan yang miskin-miskin kan kadang-kadang kan nggak bisa milih ya kalau pas mau nikah ya. Ada yang suka syukur gitu. Nah, tapi kalau sultan kan cantik, oke saya mau. Bahkan bisa dengan orang luar negeri ya biar benihnya lumayan bagus. Nah Mihrimah ini cantiknya sama pintarnya mendahului kepintarannya daripada cantiknya. Dan dia senantiasa jadi penasehat bapaknya Sulaiman Al-Qanuni. Jadi kalau ada apa-apa Sulaiman akan nanya, Mihrimah gimana? Mihrimah gimana? Mihrimah pintar sekali. Nah ketika itu kecantikannya dan kepintarannya itu memukau Mimar Sinan yang usianya waktu itu sudah hampir berapa ya? Hampir 90-an tahun. Mimar Sinan kan meninggal 100 tahun. Wow. Jadi pokoknya udah 90 atau 80 nanti dicek aja. Ini kisah ya, tapi belum terbukti karena ini legenda ceritanya. Nah, ketika kecantikan itu memukau Mimar Sinan tuh membuat dengan masjid ini dengan luar biasa. Kenapa? Mimar Sinan suka sama dia, tapi dia dinikahkan sama Rustem Pasha. Nah, karena dia baper gitu kan ya, dia patah hati, akhirnya dia buatin masjid ini sama masjid yang di Uskudar. Nah, dan setiap tanggal 21 Maret itu matahari akan terbenam di satu menara yang ini, dan bulan akan terbit dari tengah-tengah dua menara yang di Uskudar. Kalau dilihat dari tempat yang tepat. Nah makanya 21 Maret itu adalah ulang tahunnya Mihrimah. Jadi setiap itu
Makanya kan ada, kenapa harus ada matahari dan ada bulan? Mihrimah itu artinya mihar, artinya matahari. Mihar ummah, mihar matahari, dan mah bulan. Jadi matahari dan bulan. Yang naik. Nah, itulah kemudian kalau orang-orang yang pinter bapernya tuh buat masjid. Jadi dia buat masjid untuk mengenang cintanya itu. Kita makan lem. Nah, setelah itu Rustem Pasha itu dibuatin juga masjid sama dia. Nah, dan sudah saya ceritain dibuatnya di tempat yang paling nggak strategis gitu kan ya. Kayak teman-teman pergi kan itu kan ditutupi sama kemegahannya Sulaimani ya. Padahal Rustem Pasha tuh panglimanya Sulaiman yang lumayan terkenal. Gitu loh maksudnya. Nah, ditempatin di situ, dikelilingi sama pasar gitu kan ya. Dan tempatnya sangat nggak strategis, nggak ada tempat nggak ada tempat kayak perluasan gitu, nggak ada medannya dan segala macam. Ya kenapa nggak dibuat di tempat yang Yeni Jami misalnya? Nah, kenapa harus di situ ya? Tersembunyi, makanya orang-orang pada nggak tahu ini masjid apa sih, ini masjid apa nggak tahu. Nah, masjidnya secara arsitektur depannya itu nggak banget, nggak dilihat orang. Maksudnya ya kayak masjid nadar masjid gitu. Tapi begitu dia tobat, akhirnya di dalamnya dia hiasi dengan interior yang terbaik. Nah, itu Mimar Sinan dan kisah cintanya dengan Mihrimah Sultan Jami. Karena kita nggak bisa perpisahan di bandara, jadi kita perpisahnya di Masjid Mihrimah. Ini masjid yang paling feminim di seluruh Istanbul karena memang dibangun dengan penuh cinta ya, Masya Allah. Dan dengan penuh cinta pula kita melepas jamaah-jamaah kita yang hari ini akan pulang insya Allah.